BPSDM Hukum adalah jantung pengembangan kompetensi dan integritas itu adalah harga mati. Pengibaran bendera di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum hari Senin tanggal 6 Oktober tahun 2025 dimulai. Persiapan barisan. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Mantul, saya mulai masing-masing komandan barisan kembali di samping kanan barisan. Siapa? Seluruhnya istirahat di tempat. Pembina upacara tiba di lapangan upacara. Penghormatan kepada pembina upacara. Pada pembina upacara, hormat. Tegak. Laporan pemimpin upacara. Rapor upacara kenaikan bendera merah putih di lingkungan BPSDM Hukum Senin 6 Oktober 2025. Siap? Lanjutkan. Lanjutkan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Langkah, tegap, maju, jalan. Belok, kanan. Kanan. Jalan, cepat. Gerak. Berhenti. Gerak. 3 langkah, depan. Jalan. Jalan. Gerak, gerak. Pada daerah merah putih, hormat. Hep.
kanan, langkah, tegap, maju. Jalan. Belok, kiri. Jalan. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang para arwah pahlawan, mari kita bersama-sama mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Pembacaan Pancasila diikuti seluruh peserta upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan. Perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Lahore, pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Siap? Laksanakan. Silakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, menjelaskan kehidupan bangsa dan ikut masyarakat ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,
Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia dan terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat yang berdasarkan kepada ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan teks telah diserahkan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Ke tempat. Amanat oleh pembina upacara. Untuk amanat, istirahat di tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah bahwa pagi hari ini, setiap hari Senin, mungkin peserta pelatihan kita sudah membiasakan bahwa seluruh yang melaksanakan tugas di BPSDM Hukum ini, selain para taruna, pegawai, juga peserta pelatihan wajib ikut dalam apel pagi atau upacara penaikan bendera setiap hari Senin. Makna dari upacara penaikan bendera ini adalah menegaskan bahwa esensi upacara bendera ini sebagai momentum untuk memperbaharui komitmen kebangsaan, kedisiplinan, dan rasa cinta tanah air, khususnya di lingkungan Kementerian Hukum, Sekju, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum. Jadi Bapak Ibu mengingatkan kembali setiap Senin kenapa kita ada acara penaikan bendera. Ini adalah mengingatkan bahwa dalam kondisi apapun kita tetap harus mengedepankan bela negara. Khusus kepada para CPNS, P3K, ini ada dalam materi yang memang harus selalu diingatkan supaya kekuatan bela negara ini tidak semakin luntur, apalagi para taruna. Jadi setiap hari Senin itu harus diingatkan penaikan bendera, kemudian ada momentum mengheningkan cipta, bagaimana kita mengenang para pahlawan yang telah gugur untuk membela bangsa dan kemudian menjadikan Indonesia merdeka. Kemudian ada pembacaan Pancasila. Bagaimanapun dalam setiap kegiatan kita, kinerja kita harus selalu mengandung nilai-nilai Pancasila. Kemudian juga dibacakan Undang-Undang Dasar 1945. Tentu ini adalah untuk menguatkan bagaimana kita paham dari rencana-rencana dari Indonesia saat itu merdeka sampai pada hari ini. Di dalamnya masih terkandung nilai-nilai Pancasila. Bapak Ibu, yang pertama selanjutnya adalah tentang integritas dan disiplin. Integritas dan disiplin itu adalah fondasi utama kita dalam melaksanakan kinerja. BPSDM Hukum adalah jantung pengembangan kompetensi, dan integritas itu adalah harga mati. Kita sudah menanamkan di setiap pelatihan, di setiap momen pendidikan di Poltek PIN itu selalu ada materi yang mengandung unsur integritas. Karena ini bagaimanapun akan membawa Bapak Ibu setelah pelatihan, setelah pendidikan akan dapat melaksanakan kinerjanya dengan tentu dedikasi dan integritas yang sudah terbangun. Dan tentu ini juga tidak boleh kita tinggalkan Bapak Ibu untuk seluruh pegawai, khususnya adalah pegawai BPSDM Hukum.
Integritas bukan hanya sekedar kata yang kita ucapkan setiap kita apel pagi, setiap kita mau membangun zona integritas. Kita selalu mengumandangkan bahwa pentingnya integritas. Bahwa integritas itu tidak hanya kata, melainkan tindakan nyata dalam setiap pekerjaan dan keputusan, terutama dalam tugas-tugas pengembangan SDM yang sensitif dan strategis. Bapak Ibu, BPSDM ini tempat yang strategis untuk membangun sumber daya manusia. Oleh karena itu, kita harus mampu untuk menerapkan semua hal berkaitan dengan integritas. Ini adalah karakter yang memang harus kita bangun dan harus kita tegakkan pada setiap pelaksanaan kinerja kita. Kemudian Bapak Ibu, kedisiplinan. Termasuk kita dalam melaksanakan upacara. Ini adalah salah satu bentuk kedisiplinan. Kedisiplinan ini dari waktu, kemudian juga penggunaan seragam dan atributnya, kemudian juga susunan acara yang sudah disiapkan, kita harus disiplin mengikuti itu adalah salah satu contoh. Ini akan harus terbawa pada pelaksanaan kinerja kita. Setiap rapat ketika sudah ada undangan jam 9, ya kita tepat jam 9, dan ini akan menjadikan kebiasaan. Kalau disiplin ini memang sudah kita biasakan, maka semuanya akan berjalan sesuai dengan rencana. Kemudian Bapak Ibu, keterkaitannya dengan BPSDM Hukum, kedisiplinan ini adalah BPSDM Hukum ini sebagai badan pengembangan sumber daya manusia yang di dalamnya adalah kegiatan untuk pendidikan dan pelatihan, juga pengembangan kompetensi. Maka kita harus menjadi teladan dari disiplin itu sendiri. Jadi baik para taruna, para peserta pelatihan, para pegawai, dan khususnya para CPNS dan juga P3K ini harus mengikuti semua apa yang ada, semua yang menjadi tata tertib dan kebijakan yang berlaku di BPSDM Hukum. Selanjutnya Bapak Ibu, BPSDM Hukum selain sebagai kampus pengayoman Pancasila, sejak tahun 2017 pencanangan Corporate University, kemudian 2019 itu kita semuanya telah menerapkan Corporate University. Leading sektornya adalah BPSDM Hukum. Bapak Ibu, di depan ini sudah tertulis Corporate University. Jadi kita harus menjalankan itu, bagaimana pelatihan ini menjadi terintegrasi yang bisa diikuti oleh seluruh ASN Kementerian Hukum. Jadi kita harus sebagaimana tagline BPSDM Hukum, yaitu adaptif, inovatif, yaitu cepat menyesuaikan. Corporate University ini sebagai media kita mengembangkan seluruh pelatihan yang ada, supaya bagaimana kita tidak terkungkung hanya pada pelatihan-pelatihan yang konvensional. Tapi setiap kali kita melaksanakan kegiatan itu juga bisa sebagai pelatihan. Contoh misalnya coaching, mentoring, Bapak Ibu semuanya saya yakin bahwa itu semua sudah dilakukan. Kemudian COP, MOOC, e-learning itu adalah salah satu bagian dari pengembangan Corporate University. Lalu bagaimana Corporate University ini kita kembangkan menjadi pelatihan yang modern, tentu ini butuh proses. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita dukung BPSDM Hukum dalam mengembangkan Grand Design Corporate University agar kita tidak ketinggalan dari lembaga pendidikan yang lainnya yang semuanya sudah
beradaptasi menggunakan pola-pola dengan teknologi informasi. Jadi Bapak Ibu, baik taruna maupun pegawai dan tentu CPNS juga P3K, literasi digital harus ditingkatkan. Bagaimana kita atau Bapak Ibu supaya bisa memberikan masukan bagaimana nanti corporate university pelatihan yang terintegrasi ini menjadi kekuatan BPSDM Hukum dalam melaksanakan pengembangan sumber daya manusia. Dan yang lebih penting Bapak Ibu berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan kinerja, Bapak Ibu ini sudah semester 2. Semester 2 itu kita di triwulan pertama. Sampai Oktober ini kita di triwulan pertama, tentunya mohon untuk dicek ulang dan dicek kembali bagaimana kita sudah melakukan kinerja kita. Hal-hal berkaitan dengan pertanggungjawaban keuangan ini adalah bentuk dari akuntabilitas yang harus kita jalankan, sehingga cek ulang apakah kita sudah menyelesaikan kegiatan-kegiatan kita sudah dilaksanakan, lalu pertanggungjawabannya sudah diselesaikan atau belum. Karena ini harus pekerjaan kita, kinerja kita harus berbanding lurus dengan penyerapan anggaran. Kita jangan terkopoh-kopoh nanti ketika anggaran belanja tambahan turun, kita tidak bisa menyelesaikan apa yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya mengingatkan ketika harus melaksanakan revisi, laksanakan segera. Dan ini adalah bentuk dari area perubahan akuntabilitas dan pengawasan. Bapak Ibu, kita tetap 1 tahun ini menjalankan pembangunan zona integritas. Untuk kemudian tahun 2026 akan dilakukan penilaian bagaimana BPSDM Hukum ini telah menjalankan pembangunan zona integritas menuju WBBM. Bapak Ibu, tentu menuju WBBM ini tidak bisa seorang yang melaksanakan satu bagian, satu bidang, tetapi perlu kondisi, perlu sinergi, perlu kolaborasi. Pembangunan zona integritas tidak hanya mengumpulkan data dukung, tapi bagaimana data dukung ini yang sudah kita laporkan memang sudah benar-benar kita laksanakan. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita semuanya bekerja bersama dan bekerja bersama-sama untuk lebih menguatkan kinerja BPSDM Hukum sebagai lembaga pendidikan dan pelatihan yang strategis dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia sesuai dengan ascita yang keempat Kabinet Presiden Prabowo Gibran. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan Mars Kementerian Hukum. Wujudkan bangsa yang sejahtera, membangun hukum menjadi panglima, mewujudkan keadilan yang nyata.
Doa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena atas limpahan rahmat-Mu pada pagi ini kami dapat hadir dan berkumpul mengikuti upacara pengibaran bendera. Ya Allah yang Maha Bijaksana, berikanlah kami kesehatan, kekuatan, kesabaran, keikhlasan, dan kemudahan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan kami. Ya Allah yang Maha Mengetahui, untuk kami yang saat ini sedang melaksanakan pendidikan dan pelatihan, kami mohon ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, kayakanlah kami dengan ilmu, muliakanlah kami dengan ilmu, tambahkanlah ilmu kepada kami, dan berikanlah kami karunia untuk memahami dan mengamalkannya. Ya Allah yang Maha Menyatukan, satukanlah hati kami, padukanlah gerak langkah kami, tunjukilah kami jalan keselamatan, selamatkanlah kami dari kegelapan menuju cahaya, jauhkanlah kami dari perkara rezeki dan hikmah, baik yang telah lama maupun yang masih. Ya Allah yang Maha Merahmat, ampunilah kami, rahmatilah kami, berikanlah kehidupan berkah, berkahilah kehidupan kami, terimalah amal ibadah kami, dan terimalah taubat kami. Laporan pemimpin upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih, bubarkan. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara. Pada pembina upacara. Hormat. Pembina upacara meninggalkan mimbar upacara.